Halo pemirsa IDX Channel, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Liani Anwar. Dan pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kondisi dari yield obligasi Amerika Serikat yang terinversi sejak pertama kalinya sejak tahun 2007, di mana untuk yield obligasi Amerika Serikat jangka pendek justru lebih tinggi dibandingkan dengan yield obligasi dari jangka panjang. Dan apakah ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar akan terjadinya resesi dari ekonomi Amerika Serikat, dan bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap obligasi Indonesia dan perekonomian secara global. Kita akan membahasnya usai tayangan berikut ini. Kurva yield US Treasury terinflasi pasca kenaikan agresif suku bunga The Fed pada tahun 2018. Suku bunga jangka pendek terakselerasi lebih cepat daripada suku bunga jangka panjang. Spread yield pada obligasi Amerika Serikat bertenor 3 bulan dan 10 bulan terinversi untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 di tengah jangka pendek pemerintahan Amerika, ditambah lagi dengan balance sheet The Fed yang juga telah semakin berkurang sejak pengetaan kebijakan moneter. Pada saat yang sama, China dan Jepang mengurangi pembeliannya terhadap obligasi pemerintah Amerika. Tidak hanya itu, kekhawatiran juga muncul atas kondisi yang terjadi di Kanada dan Jerman, di mana yield obligasi Kanada juga terinversi, sedangkan yield obligasi pemerintah Jerman jatuh ke zona negatif untuk pertama kalinya sejak tahun 2019. Ya pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio di Main Hall Bursa Efek Indonesia ada Bapak Ahmad Nasruddin selaku Fixed Income Analyst dari PT Pevindo. Selamat pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang terjadi saat ini cukup mengejutkan ya, khususnya di pasar Amerika Serikat, di mana yield obligasi Amerika Serikat terinversi pertama kali sejak tahun 2007, dan ini menimbulkan kekhawatiran cukup besar dari para investor secara global. Akankah mungkin terjadi resesi untuk ekonomi Amerika Serikat? Karena kita lihat data manufaktur yang cenderung melambat, apalagi ini juga dampak dari kenaikan suku bunga The Fed yang secara agresif 4 kali dinaikkan pada tahun 2018. Dan bagaimana sebenarnya kondisi ini, apakah masih bisa dikatakan cukup positif meskipun banyak sekali terjadi aksi jual oleh para investor di pasar keuangan secara global? Betul. Pak, bagaimana? Kalau kita lihat memang agak dilema ya. Jadi kalau 2018 kan The Fed sendiri kan menaikkan suku bunga cukup agresif kan, dan pasar kan dampaknya eksesnya itu kan terasa di awal-awal tahun ini kan. Kita lihat juga suku bunga jangka pendeknya lebih cepat daripada suku bunga jangka panjang. Nah, sedangkan dari sisi inflasi, kemudian dari sisi tingkat pengangguran itu kan sudah mencapai titik optimalnya lah. Kalau tingkat pengangguran sudah mencapai titik terendah, nah mungkin kelihatannya lebih rendah daripada pada saat krisis 2008. Jadi kan kalau kita lihat memang kalau istilah ekonominya perekonomian AS itu sudah mencapai full employment. Jadi memang untuk naik lagi agak susah, kecuali harus ada pengorbanan dari segi inflasi. Jadi kalau naik lebih tinggi lagi, kemungkinan inflasi akan naik. Nah kalau kita lihat kan memang seperti itu. Jadi dari segi Amerikanya sendiri mulai berkurang permintaannya, dan investor global mulai beralih ke instrumen-instrumen yang lebih aman. Nah, salah satu sasarannya adalah Jerman, karena perekonomian Jerman itu kuat karena dari segi pertumbuhan ekonomi cukup bagus, kemudian dari trade deficitnya juga dia masih positif. Nah, makanya permintaan obligasi ke Jerman itu meningkat. Nah, kemudian harganya kan naik, makanya yield Jerman terus turun sampai mencapai titik negatif. Oke, tapi pertanyaan besar, apakah sebenarnya ekonomi Amerika Serikat akan mengarah menuju kepada resesi? Apalagi sebelumnya kalau kita lihat negara ekonomi terbesar kedua juga Cina juga melaporkan penurunan ekspor. Kekhawatiran juga muncul Cina akan mengalami resesi. Berikut juga akan diikuti dengan Amerika Serikat. Nah, mungkin outlook atau mungkin proyeksi dari Pevindo sendiri bagaimana
melihat kondisi kedua negara terbesar di dunia ini? Kalau kita lihat concernnya lebih ke Amerika sih. Kalau kita lihat dari segi China itu masih positif lah pertumbuhan ekonominya, ya, walaupun melambat memang. Karena memang akses dari mereka juga mulai beralih kan dari awalnya eksportir, mereka lebih ke dalam negeri inward looking kan, untuk mendorong pertumbuhannya. Nah, kalau dari Amerika sendiri, pertama adalah kenaikan suku bunga. Nah, terus yang penerbitan obligasi itu kan lebih ke jangka pendek. Nah, siapa yang meminta? Nah, yang meminta itu Cina. Nah, Cina kalau misalkan di sisi lain dari Presiden Amerika sendiri trade war kan, ada trade war. Jadi kan Cina, kalau misalkan Cina ibarat kata ngambek kayak gitu kan, mereka kan bisa saja nggak beli obligasinya Amerika. Nah, kalau misalnya nggak beli obligasinya Amerika, sedangkan yang jangka pendek banyak yang jatuh tempo, otomatis kan tekanan terhadap yield-nya kan tinggi sekali. Nah, itu akses terhadap keuangannya kemungkinan besar yieldnya Amerika itu nggak menarik sebagai investor asing. Nah, kemudian dari segi sektor real, karena perang dagang kemungkinan kan kalau misalnya perang dagang, eksesnya nanti kan kalau misalkan Amerika menaikkan tarif, negara-negara lain kan juga nggak terima kan, mereka pasti kemungkinan akan menaikkan tarif. Nah, kalau menaikkan tarif, ekspor Amerika kemana? Kalau ekspor Amerika kan akan berkurang juga, karena kan harganya lebih mahal kan. Oke, dan ini nanti akan berdampak juga terhadap ekonomi Amerika Serikat yang diproyeksikan juga di tahun 2019 ini ekonomi akan melambat, bahkan maksimal hanya 2% saja pertumbuhan di tahun ini. Nah, artinya kalau kita kembali lagi dengan inversi yang terjadi di pasar surat utang dari Amerika Serikat, kekhawatiran yang tinggi justru untuk jangka pendek ini, Pak. Iya, betul. Kalau kita lihat memang ekspektasinya jangka pendek, karena kan memang tadi dari segi tingkat pengangguran, karena udah perekonomian AS kan sudah mencapai full employment. Jadi untuk melampaui produksinya naik di atas full employment, ada pengorbanan dari segi inflasi. Makanya kalau segi inflasinya naik, the Fed kan sebenarnya kan harusnya kan secara teorikal harus menaikkan suku bunga kan untuk meredam inflasi kan. Cuma kan nggak ada ya dilema sendiri. Jadi dari satu sisi mereka mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih tinggi, di sisi lain harus ada pengorbanan inflasi. Baik, apa sebenarnya yang harus diperhatikan oleh para investor? Mungkin antisipasi apa untuk menyikapi kondisi dari pasar surat utang Amerika Serikat dan juga kondisi ekonomi secara global? Kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dengan pembahasan bagaimana sebenarnya proyeksi terkait dengan kondisi yang terjadi terhadap surat utang Amerika Serikat yang terinversi, di mana para ekonom Amerika Serikat terkait dengan prospek pertumbuhan ekonomi negaranya semakin suram. Mereka khawatir datangnya resesi di Amerika Serikat yang merupakan negara dengan nilai perekonomian terbesar di dunia, memantik aksi jual atas instrumen beresiko seperti saham. Sinyal datangnya resesi di negeri paman saham tersebut datang dari pergerakan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang menunjukkan adanya inversi. Inversi merupakan sebuah fenomena di mana yield obligasi tenor pendek lebih tinggi dibandingkan tenor panjang, di mana di tengah kebijakan bea impor agresif Presiden Donald Trump, ekonom memproyeksikan defisit perdagangan akan naik ke rekor 978 miliar US dollar tahun ini, mengalahkan rekor tahun lalu yang sebesar 914 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan perkiraan konsensus untuk pertumbuhan produk domestik bruto real telah dipangkas sebanyak 3/10 dari hasil survei pada Desember menjadi 2,4%. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,9% di tahun 2018, di mana dalam laporan segmen ekonomi kantor berita AFP, ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan melambat lebih lanjut pada tahun 2020 dengan pertumbuhan hanya 2%. Sebagai informasi, resesi merupakan penurunan aktivitas ekonomi yang sangat signifikan yang berlangsung selama lebih dari beberapa bulan.
Sebuah perekonomian bisa dikatakan mengalami resesi jika pertumbuhan ekonominya negatif selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Ya, kembali lagi berbincang bersama Bapak Ahmad Nasruddin selaku Fixed Income Analyst dari PT Pevindo. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali ya. Kalau berdasarkan informasi yang tadi kami sampaikan juga bahwa sebenarnya banyak yang memproyeksikan khususnya untuk para ekonom dan juga analis ekonomi Amerika Serikat ini akan semakin memburuk, melambat bahkan di tahun 2020 hanya maksimal 2% saja di tengah juga dengan kebijakan bea impor yang agresif, kemudian ada defisit perdagangan juga yang terjadi. Nah, Anda melihatnya bagaimana sebenarnya untuk outlook jangka pendek terlebih dahulu yang sudah banyak dikhawatirkan para investor secara global juga dan membuat yield obligasinya justru lebih tinggi? Ya kalau kita lihat memang kalau dari kami sendiri memang ekspektasinya Amerika agak kecenderungan untuk melambat ya memang karena tadi dari segi dari segi suku bunga naik kan artinya kalau misalkan pengusaha minjem kan bunganya lebih tinggi. Mereka kan ongkos produksinya lebih mahal, makanya mereka kemungkinan akan melambatkan output mereka. Nah, dari segi yang kedua adalah ekspor. Ekspor kan karena tadi ada perang tarif, perang dagang, makanya Amerika kemungkinan besar ekspor ke negara-negara lain kan juga nggak setinggi tahun sebelumnya. Di sisi lain, mereka juga impornya akan naik karena kan kebutuhan mereka akan tinggi gitu kan, makanya neraca perdagangannya akan negatif. Nah, karena komponen pertumbuhan ekonomi kan dari konsumsi, dari investasi, kemudian dari ekspor, net ekspor. Nah, net ekspornya turun makin dalam berarti kan pertumbuhan ekonomi juga makin berkurang kan. Nah, kemudian dari investasi salah satunya adalah portofolio. Kalau portofolionya turun, kalau misalkan Cina dan Jepang mengurai pembelian obligasinya, mereka kan portofolio investment ke US-nya kan juga turun tuh. Jadi kan ya dampaknya double sih. Semakin memperburuk kondisi yield betul. obligasi Amerika Serikat itu sendiri untuk jangka pendek. Tapi kalau kita lihat dari dampaknya The Fed sendiri yang tahun ini ternyata The Fed kemarin tidak menaikkan suku bunga sampai dengan 2019 juga dikatakan tidak akan ada kenaikan. Ini akan sedikit mempengaruhi atau memberikan sentimen positif tidak atau sedikit menurunkan yield yang saat ini khususnya untuk yang jangka pendek yang sudah cukup tinggi. Iya, betul. Kalau kita lihat sih memang kebijakan dovish The Fed untuk tidak menaikkan suku bunganya di tahun ini ya cukup menggembirakan pasar lah. Karena kan bagaimanapun kalau misalkan naiknya terlalu tajam, nah inverted yield-nya semakin parah. Nah, sebenarnya kalau inverted yield-nya makin dalam, nah dampak ke resesinya itu ada jeda, jadi sekitar 18 bulanan. Jadi nggak serta-merta misalkan inverted yield langsung perekonomian jatuh, tapi ada jeda 18 bulan. Nah, makanya kalau misalkan inverted yield-nya mulai berkurang kan ekspektasi untuk resesinya juga akan memudar kan seperti itu. Oke, nah kalau untuk jangka panjangnya artinya investor lebih cenderung melihat kondisi jangka panjang Amerika Serikat ini justru lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. Betul, dari segi ekspektasi risikonya jangka panjangnya lebih baik daripada jangka pendek karena kan jangka pendeknya penuh ketidakpastian tadi dari segi kebijakan. Kalau memang saat ini justru mengkhawatirkan kondisi ekspor proyeksinya bisa turun, ekonomi bisa melambat, artinya untuk jangka panjang juga akan berdampak dong, harusnya begitu Pak. Tapi bagaimana sebenarnya outlook Anda? Apakah sebenarnya jangka panjang bahwa akan ada perubahan atau mungkin akan ada perbaikan? Tapi kalau memang ternyata pemerintahnya masih menerapkan kondisi yang peraturan yang seperti ini, apalagi di tengah juga masih turunnya data-data ekonomi dan mungkin daya beli masyarakat di Amerika Serikat sendiri masih melambat, ini akan mempengaruhi untuk jangka panjang juga pastinya. Kalau sebenarnya gini, kalau jangka pendek itu kan karena tadi ketidakpastian makin tinggi kan. Kalau jangka panjang itu kan ekspektasinya gini. Jadi kalau misalkan jangka panjang itu asumsinya bahwa kayak pelaku-pelaku ekonomi, perusahaan, terus konsumen itu udah mulai beradaptasi dengan kondisi equilibrium yang baru. Jadi mereka mungkin agak mereka nggak terlalu terpengaruh sama sentimen jangka pendek. Artinya lebih confident untuk melihat prospek jangka panjangnya dibandingkan dengan kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana sebenarnya data-data terkait dengan yield obligasi Amerika Serikat usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa masih membahas mengenai inversi yang terjadi di yield obligasi Amerika Serikat, bagaimana dampaknya dan apa yang harus dilakukan atau diantisipasi oleh para investor. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan atau diantisipasi kalau memang ternyata kondisi ini berlangsung lama dan akan berdampak juga terhadap obligasi di Indonesia? Kalau kita lihat antisipasinya adalah kita siapkan dari kalau antisipasi terburuknya kan investor asing keluar. Investor asing keluar kan nanti otomatis permintaan, karena pemerintah sendiri kan juga nerbitin obligasinya cukup besar ya kan. Kalau permintaan mereka banyak yang keluar, permintaan kan dikit. Nah, untuk mengkompensasi itu kan pemerintah harus nawarin bunga yang lebih tinggi kan. Nah, kalau bunganya lebih tinggi, cicilannya juga akan lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi otomatis kalau misalnya cicilan Amerika naik, ya otomatis pemerintah Indonesia harus menaikkan suku bunga. Baik, resikonya sebenarnya semakin tinggi ya kalau memang yield-nya itu mengalami kenaikan dan karena kita juga masih bergantung terhadap negara-negara maju seperti Amerika Serikat khususnya, dan potensi outflow ini mungkin saja terjadi karena memang porsi terbesar dari obligasi negara kita itu adalah asing ya. Dan pemirsa, kita akan menyampaikan bagaimana sebenarnya data-data porsi kepemilikan asing di surat utang negara khususnya di Indonesia. Akan disampaikan oleh Fajar Wayong di studio Idea Channel. Silakan Fajar. Ya, baik Liani Anwar dan pemirsa Idea Channel, terkait bahasan market review kita pada hari ini, Global Inverted Yield Curve. Mungkin bagi Anda cukup asing terkait dengan istilah ini, di mana pada Jumat pekan lalu, akhirnya bursa saham Amerika bergerak turun seiring dengan pelaku pasar yang mencermati pergerakan yield dari US Treasury dengan tenor 3 bulan dan 10 tahun yang bersinggungan, bahkan mengalami keterbalikan. Dan inilah akhirnya yang menjadi arti dari inverted yield curve dan akhirnya mewarnai pergerakan bursa saham dan juga pasar keuangan global sampai dengan hari Senin kemarin yang menyebabkan bursa saham di Eropa dan Asia bergerak melemah. Namun pada Senin kemarin akhirnya yield kembali bergerak positif, di mana US Treasury dengan tenor 10 tahun akhirnya mampu untuk mendapatkan posisi yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenor 3 bulan. Karena memang mengapa ini menjadi satu hal yang sangat penting? Karena ini merupakan salah satu tanda terjadinya resesi yang bahkan pada tahun 2008 lalu, resesi yang terjadi diawali oleh adanya inverted yield curve. Oleh karena itu ini menjadi salah satu momok yang juga diperhatikan oleh para pelaku pasar. Kemudian terkait dengan yield curve, baik obligasi Indonesia ataupun Amerika Serikat, data-data apa saja yang patut untuk kita perhatikan lebih lanjut? Kita langsung saja pemirsa, kami sudah persiapkan grafis untuk Anda. Kita awali dari investasi asing di Indonesia, baik obligasi ataupun saham. Ini sampai dengan saat ini per year to date kita perhatikan kembali. Sampai bulan Maret 2019 nilai investasi baik di obligasi ataupun di saham memang masih cukup positif. Kita lihat untuk saham sendiri ini masih bertahan di level 10 triliun rupiah. Di mana untuk obligasi pemirsa masih bertahan cukup besar dengan capital inflow ataupun net buy dari obligasi pemerintah ini sebesar 120 triliun rupiah. Ini sebetulnya masih menjadi tanda yang cukup baik, indikasi yang cukup baik, di mana memang akhirnya pasar saham dan obligasi pemerintah di Indonesia masih sangat diminati oleh para investor asing ataupun investor global lainnya. Kemudian kita bergeser ke grafis berikutnya pemirsa, masih seputar pasar keuangan di Indonesia. Ini nominal dan persentase kepemilikan di obligasi pemerintah. Sebetulnya mungkin Anda juga bertanya-tanya seberapa besar porsi kepemilikan asing ataupun nominal yang dimiliki oleh investor asing pada obligasi pemerintah di Indonesia. Mungkin juga Anda termasuk yang memperhatikan salah satu isu yang memang sangat hangat sekali terkait dengan porsi utang pemerintah, yang salah satunya diterbitkan melalui surat utang. Kita lihat kembali ini pemirsa, untuk ownership sampai dengan saat ini mendekati level 40%, di mana untuk nominalnya sendiri ini kita dapat perhatikan lebih lanjut juga hampir mendekati 1.000 triliun rupiah, tepatnya di titik 800 triliun rupiah. Ini sebetulnya masih dalam kategori yang cukup baik, sebagaimana dilansir oleh Menteri Keuangan bahwa level ini sebetulnya masih cukup terkendali. Meskipun memang masyarakat perlu diedukasi lebih lanjut dan juga disosialisasikan sebetulnya apa fungsi dari penerbitan surat utang itu dan kenapa akhirnya asing masih meminati obligasi pemerintah di Indonesia, karena memang yieldnya masih cukup menarik dan kondisi perekonomian yang memang masih cukup stabil hingga saat ini. Kemudian kita bergeser ke grafis berikutnya pemirsa.
di mana kita dapat mencermati nilai tukar rupiah dan juga CDS 5 year. Untuk dapat Anda ketahui, CDS ini adalah credit default swap atau ukuran ataupun indikasi dari persepsi resiko terhadap suatu negara. Nah, Indonesia ini pemirsa dilihat oleh para pelaku pasar global ataupun investor asing melalui CDS 5 year yang memang sempat mengalami pergerakan cukup tinggi, bahkan hampir menyentuh level 200 pada tahun ini. Namun kita lihat kembali, sampai dengan saat ini CDS 5 year masih bertahan dan stabil di bawah angka 200. Ini pemirsa, namun memang masih berada di atas angka 100. Namun persepsi resiko ini sejatinya memang masih sesuai dengan outlook yang ada, di mana kondisi perekonomian masih cukup solid. Begitu juga dengan Fitch dan Moody yang sudah memberikan outlook ataupun upgrade maksud kami dari outlook utang Indonesia dan juga perekonomian Indonesia ke depan. Sementara untuk nilai tukar rupiah pemirsa sampai dengan saat ini masih bertahan di level 14.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jika kita lihat di sini memang sempat hike ini sampai dengan menyentuh hampir 16.000 rupiah tepatnya di tahun 2018 lalu. Namun hingga sampai dengan saat ini pergerakan rupiah konsolidasi yang memang selalu ditunjukkan oleh rupiah masih cukup atraktif dan memang menyebabkan akhirnya rupiah menjadi salah satu mata uang yang patut diperhitungkan maksud kami di benua Asia, termasuk juga di Asia Tenggara yang memang beberapa kali di saat mata uang negara Asia Tenggara ataupun Asia melemah, rupiah justru mampu menunjukkan tajinya terhadap dolar Amerika. Berikutnya pemirsa masih terkait dengan data-data ekonomi yang dapat kita perhatikan lebih lanjut. Inverted yield curve yang terjadi di Amerika Serikat tentunya tidak berjalan sendirian saja. Ini pasca The Fed mengumumkan penahanan suku bunga acuan dan memang salah satunya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sepertinya memang terlihat sangat melambat, didukung oleh data-data ekonomi Amerika yang memang tidak terlalu memuaskan. Dan inilah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dari tahun ke tahun. Kita lihat ini pemirsa masih bergerak di kisaran 2% meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2010, kemudian juga di tahun 2012, 2014 ini masih bertahan di bawah 2%, sementara sudah mulai mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga sampai dengan saat ini. Pemirsa kita lihat di tahun 2014 dan sampai dengan 2019 ini sudah pelan-pelan naik ke 3,8 meskipun sempat mengalami penurunan cukup dalam di tahun 2016, namun perlahan-lahan sampai dengan akhir tahun kemarin 3,1% masih menjadi level pertumbuhan ekonomi ataupun GDP Amerika Serikat masih cukup baik, meskipun kita lihat bagaimana nanti di tahun 2019 ini di tengah proyeksi melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang ditopang oleh data Amerika dan juga China sebagai dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kemudian pemirsa selanjutnya dari Federal Reserve Total Assets yang dapat kita perhatikan ini salah satu memang bank sentral ataupun bank yang sangat diperhatikan oleh para pelaku pasar global ataupun para pelaku pasar keuangan, karena memang apa yang akhirnya diputuskan, apa yang kemudian dijadikan langkah-langkah oleh The Fed ini akan memberikan sentimen ataupun katalis bagi pergerakan pasar. Dan kita lihat ini Federal Reserve Total Assets-nya sampai dengan saat ini dari tahun 2014 hingga tahun 2019 pemirsa, ini pergerakannya memang cukup baik, di mana di tahun 2015 sampai dengan 2018 ini bertahan terus di atas level 3.900 billion dolar Amerika Serikat. Ini kita lihat. Berarti ini sebenarnya sudah 3,9 triliun dolar Amerika Serikat. Dan sampai dengan Januari 2019 ini kita lihat kembali ini ada 4,05 triliun dolar Amerika Serikat total aset dari Federal Reserve. Dan seharusnya memang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Federal Reserve meskipun sudah menyatakan sepertinya sedikit sekali untuk menaikkan suku bunga acuan di tahun 2019 ini, tapi memang kita perlu cermati, bisa jadi nanti di tengah tahun akan ada kejutan-kejutan dari The Fed yang akhirnya akan kembali memberikan sentimen baik negatif ataupun positif bagi pasar keuangan global. Dan kita harapkan kondisi perekonomian masih cukup stabil meskipun masih didera berbagai katalis negatif ataupun sentimen-sentimen yang kurang memberikan gairah cukup baik bagi kondisi pasar keuangan, terutama pasar keuangan Indonesia. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan dari studio IDX Channel. Kembali ke Liani Anwar di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Fajar, dan pemirsa nanti kita masih akan membahas bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi di Amerika Serikat karena memang yield obligasi Amerika Serikat sendiri terinversi. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama
bersama kami pemirsa terkait dengan inversi yang terjadi di pasar surat utang atau obligasi di Amerika Serikat. Kondisi berbeda justru terjadi di sejumlah negara maju di dunia, di mana hampir di semua pasar negara maju imbal hasil surat utang negara berada di level terendah dalam beberapa tahun terakhir karena para investor meningkatkan potensi pelonggaran kebijakan-kebijakan bank sentral utama. Lonjakan yield obligasi ternyata hanya mampu bertahan selama beberapa bulan. Satu persatu saat ini mulai goyah ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir yang memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Imbal hasil di Australia dan Selandia Baru turun ke level terendah pada perdagangan setelah kurva imbal hasil atau yield Amerika Serikat terinversi pada perdagangan pekan ini karena probabilitas resesi yang meningkat di kalangan investor. Volume perdagangan pada Treasury berjangka meningkat 2 kali lipat dari kondisi normal di Asia pada pembukaan pasar, sementara yield 10 tahun untuk obligasi Jepang turun ke level terendah sejak 2016. Analis pasar senior Owanda Corp seperti dikutip Bloomberg mengatakan di mana pasar obligasi secara global bersamaan dengan pandangan bank sentral yang dovish telah memberikan sinyal bahwa perlambatan sedang terjadi. Menurut Hali, beberapa kawasan di dunia akan lebih siap menghadapi kondisi ini dibandingkan dengan negara lain. Treasury memimpin rally utang global di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa resesi dan siklus penurunan suku bunga akan segera datang. Baik Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali ya. Kondisi berbeda justru terjadi di negara-negara maju. Tadi Anda sempat mention juga ada Jerman, bahkan yieldnya sampai ke titik terendah, bahkan bisa minus. Betul. Tadi kita juga sudah sampaikan ada Australia, Selandia Baru, bahkan Jepang juga mencatatkan penurunan yield bahkan sampai ke level terendah. Betul. Bagaimana sebenarnya korelasi antara kedua kondisi ini? Kalau korelasinya kan sebenarnya gini. Jadi kalau tadi kan yield Amerika inverted yield kan. Ekspektasi investor terhadap risiko Amerika kan lebih tinggi dari dibandingkan sebelumnya gitu. Mereka kalau risikonya lebih tinggi kan mereka harus mengalihkan investasinya yang lebih aman. Nah, alternatifnya kan kalau nggak negara berkembang ya negara maju. Negara berkembang kan premi risikonya lebih besar. Tapi risikonya juga lebih gede. Nah, mereka opsi pertama adalah negara-negara maju lainnya. Nah, makanya permintaan kayak investor mulai mengalihkan ke Australia, ke Selandia Baru, ke Jerman. Nah, karena permintaannya gede ke negara-negara tersebut, yieldnya kan juga turun lagi. Karena kan permintaan gede berarti kan harga obligasinya kan naik terus. Kalau harga obligasi naik terus, yieldnya itu turun karena yield sama harga obligasi itu kan berkebalikan. Berbalik. Betul. Ya, berbanding terbalik. Betul. Nah, namun bagaimana kondisinya kalau memang sejauh ini nanti kondisi yield dari negara-negara maju bahkan sampai menyentuh minus begitu? Ini bagaimana dampaknya? Kalau sampai minus sebenarnya itu terjadi ketidakpastian ujungnya sih kalau bertahan lama ya, karena kan nanti apakah yieldnya akan turun lagi atau enggak itu kan jadi pertanyaan. Kalau misalkan turun lagi oke lah, masih bagus, artinya harga terus naik kan. Tapi kalau tiba-tiba langsung naik, tiba-tiba harganya langsung jatuh kan, makanya masuk ke zona negatif, artinya zona yang penuh ketidakpastian ke depannya nanti seperti apa gitu. Oke, baik, penuh ketidakpastian ya. Nah, kondisi terjadi juga di Indonesia penuh ketidakpastian. Bagaimana sebenarnya investor asing bisa mempertahankan portofolio investmentnya di pasar surat utang Indonesia khususnya, karena tadi juga sudah dipresentasikan bahwa porsi kepemilikan asing di surat utang negara khususnya Indonesia porsinya cukup tinggi, bahkan mencapai 900 triliun rupiah. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Spread yield dari obligasi Amerika Serikat bertenor 3 bulan dan 10 tahun terinversi untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Kemudian sejumlah analis dan ekonom ini memproyeksikan probabilitas sekitar 90% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point pada Desember dan diikuti oleh pengurangan berikutnya pada September 2020.
Proyeksi ini menyusul isi pernyataan The Fed setelah pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC pekan lalu yang memproyeksikan bahwa tidak ada kenaikan suku bunga tahun ini. Open interest atau minat terbuka ukuran posisi outstanding untuk seluruh treasury berjangka melonjak karena imbal hasil pada obligasi tunai bertenor 10 tahun turun 10 basis point menjadi 2,44%. Menurut data Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka Amerika Serikat terbaru, hedge fund dan spekulan lainnya juga telah mengalami pelemahan untuk tenor berjangka 10 tahun setelah mencapai rekor belum lama ini pada September. Sementara itu, dari Indonesia, imbal hasil obligasi Indonesia bertenor 10 tahun naik 6 basis point menjadi 7,67% karena investor melepaskan aset high beta. Seperti dikutip Bloomberg, menurut Wintin, Kepala Strategi Mata Uang Global di Brown Brothers, Harriman & Co. New York, di mana kurva imbal hasil yang terinversi di pasar obligasi terbesar dunia mengirimkan sinyal negatif untuk aset negara berkembang. Baik Pak Ahmad, kalau kita lihat tadi pernyataan bahwa sinyal negatif ini untuk aset negara berkembang. Betul. Apakah ini termasuk Indonesia? Iya, karena kan kalau kita lihat memang Indonesia cukup berisiko ya. Karena kan tadi dari salah satu indikatornya kan dari peringkat sovereign kita kan masih triple B minus kalau S&P kalau salah. Nah itu kan artinya risiko kita lebih tinggi. Kalau risiko lebih tinggi, kalau misalkan globalnya penuh ketidakpastian, mereka asing kan pasti akan nyari yang aman. Kalau nyari aman ya ujung-ujungnya keluar dari Indonesia. Oke. Ancaman keluarnya dari dana asing yang ada di surat utang Indonesia yang kita tahu porsinya sangat besar mencapai 900 triliun rupiah, bahkan porsinya terus meningkat ya, persentasenya meningkat terus setiap tahun. Bagaimana sebenarnya kalau memang ini terjadi, ini akan mempengaruhi dong kondisi atau kestabilan surat utang kita? Ya kalau kita misalkan asing keluar, tekanan terhadap yieldnya kan makin gede. Nah, kemungkinan yieldnya juga akan naik kayak gitu. Terus yang kedua adalah dari segi rupiahnya. Rupiahnya kalau misalkan rupiah asing keluar, rupiahnya tekanan terhadap rupiahnya makin gede juga. Artinya rupiah akan terdepresiasi makin dalam. Oke, resiko semakin tinggi untuk pasar surat obligasi kita, atau mungkin bagaimana sebenarnya proyeksi dari Pevindo sendiri untuk yield kita untuk jangka pendek sendiri yang sudah mencapai 7,6% ya sejauh ini. Betul. Kalau kita lihat memang rentang prediksi kita sih sekitar 7,8-an. 7,8 tuh untuk yang moderat ya, untuk yang level bawahnya sekitar 7,5-an sih. Itu untuk yang jangka pendek? Yang jangka panjang. Jangka panjang. Nah, bagaimana untuk jangka pendek itu? Yang jangka pendek itu sekitar 7,5-an sampai dengan 7, kalau bawahnya itu sekitar 7,3-an. Oke, masih di bawah dari yield tenor jangka panjang sebenarnya ya. Iya. Masih bisa dikatakan cukup aman atau sebenarnya ada peluang? Kalau kita lihat sih masih aman. Cuma ya tadi sinyal inverted yield curve ini jadi semacam kewaspadaan lah, semacam antisipasi dini sebelum yang terburuk terjadi. Gitu. Oke, tapi kondisi domestik bisa tidak sih mempertahankan dari antisipasi atau ancaman yang memperburuk kondisi ekonomi, kondisi surat utang kita? Sebenarnya masih agak bisa sih. Agak bisanya gini, karena kan tadi dari segi pertumbuhan ekonomi kita masih stabil tapi masih positif gitu kan, itu masih ada kemungkinan. Jadi pasar saham juga masih cukup bagus lah, karena kan dari beberapa media sekarang kan beberapa perusahaan kan mencetak profit positif. Nah, itu kan mereka mungkin bisa beralih ke pasar saham untuk yang misalkan kalaupun alirannya itu kecil, tapi kalau gede itu agak riskan. Baik, kita akan penyerapan domestik itu terbatas. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya rekomendasi dari Pevindo untuk investor yang biasanya berinvestasi di pasar surat utang ya. Usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa masih membahas bagaimana dampak dari inversi yang terjadi di yield surat utang atau obligasi Amerika Serikat terhadap kondisi pasar surat utang Indonesia. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali. Ini akan berdampak juga pasti ke negara berkembang. Kita juga masih bergantung juga terhadap investor luar, khususnya dari Amerika Serikat. Yield mereka mengalami kenaikan, kita juga sudah mengalami kenaikan ya untuk jangka pendek khususnya. Nah, bagaimana untuk saran Anda kepada para investor untuk yang biasanya berinvestasi di pasar surat utang? Kalau kebetulan kan PVD sebenarnya enggak dalam tanda kutip nggak bisa sih sebenarnya menyarankan atau apa. Tapi kalau biasanya dari lihat outlooknya begitu Pak. Dari lihat dilihat perkembangannya, biasanya mereka akan bergeser ke jangka pendek. Tenor jangka pendek itu lebih aman. Karena exposure risikonya lebih rendah dibandingkan jangka panjang. Termasuk untuk Indonesia jangka pendek justru lebih aman saat ini. Betul, jangka pendek lebih aman dibandingkan jangka panjang. Tapi Anda melihat ini akan mempengaruhi tidak kondisi dari penerbitan obligasi itu sendiri, khususnya selain dari pemerintah, karena kan obligasi korporasi juga cukup marak. Nah, ini akan mempengaruhi juga bagaimana kondisi yield dari obligasi korporasi? Betul. Atau bagaimana? Ya, karena kalau misalkan tadi kan tekanan yieldnya naik, misalkan tekanan yieldnya naik, ya otomatis yield obligasi korporasi juga naik. Karena kan begini, jadi kalau ibarat gampangannya itu yield obligasi korporasi itu yield obligasi pemerintah ditambah premium. Premi itu mencerminkan risiko dari yield obligasi korporasi. Nah, kalau obligasi pemerintah naik, otomatis yieldnya naik. Nah, ongkos penerbitan dari obligasi korporasi juga akan semakin naik. Tinggi ya. Semakin tinggi, dan mereka juga akan berpikir dua kali untuk menerbitkan obligasi kalau ongkosnya lebih mahal. Jadi 2019 ini bisa dikatakan lesu dong untuk pasar surat obligasi kita. Iya, betul. Nah, ya target moderatnya stagnan lah di sekitar, kalau tahun lalu kan sekitar 135 triliun ya, tahun ini masih sekitar segitu sih. Baik, resiko yang paling harus diantisipasi dari para investor baik untuk obligasi pemerintah atau juga obligasi korporasi, apa sebenarnya kalau kita lihat dari dalam negeri sendiri? Kalau dari dalam negeri sendiri sebenarnya concern utama adalah rupiah. Rupiah ini nanti korelasinya adalah trade defisitnya, itu yang jadi concern sebenarnya. Kalau masalah inflasi yang berasal dari non-imported inflation itu masih terkendali, karena kalau kita lihat koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir itu bagus tuh. Inflasi juga terjaga rendah kan. Kalau itu, terus yang kedua rupiah, trade defisit, dan harga minyak, karena kan kebetulan impor kita dari minyak yang paling gede defisit, yang kalau paling defisit kan sebenarnya yang terjadi kan untuk yang komoditas migas, yang non migas nggak negatif. Nah, itu yang jadi concern. Artinya catatannya adalah sebenarnya ini bisa berdampak terhadap obligasi Indonesia, tapi bagaimana sebenarnya Indonesia bisa mempertahankan kondisi obligasi ini bisa lebih baik di tengah dengan kondisi global yang sedang bergejolak saat ini. Kalau memang tadi rupiah kita bisa terjaga dan kemudian juga tadi dari neraca perdagangan kita masih bisa surplus ke depannya, inflasi, pertumbuhan ekonomi masih bisa relatif terjaga ya. Terima kasih Pak Ahmad atas waktu dan juga analisanya. Sukses selalu untuk Anda. Demikian pemirsa pembahasan mengenai inversi dari obligasi Amerika Serikat, dampaknya ke Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Liani Anwar pamit undur diri. Sampai jumpa.